Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini adalah video yang sekian untuk materi OOP Java. Nah, untuk kesempatan kali ini ada 3 poin besar yang bakalan kita bahas di kesempatan kali ini atau di video kali ini. Nah, untuk pertama itu kita bakalan membahas tentang implementasi input pada OOP Java, yang dimana sebelumnya kan teman-teman bikin input Java itu masih manual. Maksudnya manual itu masih by codingan, inputnya masih by codingan. Nah, sekarang kita bakalan mencoba bikin input tetapi dengan tampilan yang berbeda. Nah, lalu di poin kedua kita bakalan belajar tentang abstrak pada sebuah kelas. Lalu kita juga bakalan belajar tentang interface pada OOP Java. Nah, oke, langsung saja. Pertama kita masuk ke input, implementasi input. Jadi sekarang kita buka NetBeans-nya. Saya bikin project baru. Nah, misalkan di sini namanya latihan Java. Nah, finish. Oke, sekarang kita bakalan mencoba membuat input pada OOP atau pengulangan Java-nya. Nah, untuk uh, membuat sebuah input pada Java, kita harus menambahkan sebuah import terlebih dahulu. Jadi kita harus mengimport satu uh, sintaks seperti ini. Nah, jadi kita harus mengimport Java Auto Scanner di codingan kita. Tujuannya apa? Agar mengetahui si Java itu bahwa dalam codingan kita itu bakalan terdapat sebuah input. Nah, lalu sekarang misalkan contoh kita pengen melakukan hal yang sederhana dulu. Jadi kita pengen bikin input first name sama last name, lalu nanti bakalan digabungkan namanya. Nah, tentunya kita butuh variabel first name, lalu kita juga butuh variabel last name. Nah, lalu kita juga sebenarnya kita juga butuh bikin sebuah objek agar objek itu bisa digunakan untuk si input. Nah, caranya kita pakai scanner. Lalu misalkan di sini in, lalu scanner. Oke. Oke, scanner new, scanner, lalu system.in. Nah, jadi ini adalah salah satu objek yang dimana objek ini nantinya bakalan kita gunakan sebagai input. Nah, lalu sekarang kita mau bikin tampilannya. Misalkan tampilannya input your first name. Nah, lalu sekarang kita punya variabel first name yang dimana variabel first name ini pengen kita jadikan sebagai input. Caranya itu kita tulis dulu variabelnya. Lalu di sini tadi kita udah bikin objek untuk scanner atau untuk inputnya. Identifiernya atau penamaannya itu ada in. Nah, lalu kita bisa pakai next di sini.
Nah, jadi secara otomatis variabel si first name itu bakalan diisi by input si user. Nah, sekarang kita lakukan untuk variabel yang satunya lagi. Akan input your last name dot in name sama dengan in next. Nah, oke, sekarang kita sudah punya dua input, yang dimana input itu bakalan diisi ke dua variable first name sama last name ini. Sekarang kita tinggal menampilkan untuk full name-nya. Kita pakai full name is. Nah, sekarang kita tinggal menggabungkan aja si first name dengan si last name. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, jadi kita bisa melakukan input di konsolnya si Java atau si NetBeans ini. Misalkan namanya Andi, Tony. Nah, bakal seperti ini. Dia bakal menggabungkan nilai yang ada di variabel si first name sama last name. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh implementasi input untuk si string. Nah, bagaimana untuk integer? Nah, kalau untuk integer agak berbeda. Misalkan di sini saya bikin lagi aja. Di sini saya hapus saja. Misalkan di sini saya punya nilai A sama nilai B. Yang mana nilai A ini pengen dan B ini pengen saya jumlahkan. Kita bikin objek scannernya. Login. Nah, kita bikin tampilan kata-katanya. Masukkan nilai 1 misalkan. Tinggal kita panggil si variabel A-nya sama dengan in. Nah, kalau untuk integer di sini ada next int. Nah, kita bisa menggunakan next int ini untuk input yang berupa integer. Nah, lalu yang kedua, tinggal kita panggil variabel si B. Next in. Nah, jadi sekarang kita sudah bikin input dari kedua si variabel tersebut. Sekarang tugas kita adalah melakukan operasi aritmatikanya. Tinggal kita tampilkan nilai. Kita bikin A di sini. Sama dengan hasil nilai oke. Kelupaan. Nah, oke. Sekarang kita coba jalankan. Sekarang nilai satunya 10. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah contoh implementasi input pada pemrograman OOP Java. Nah, oke.
Selanjutnya kita masuk ke abstrak. Nah, jadi abstrak itu adalah sebuah kelas yang dimana kelasnya itu masih belum ditentukan tujuannya apa. Seperti namanya abstrak, masih belum berbentuk atau tidak berbentuk. Nah, seperti itu juga dengan kelas abstrak. Nah, contoh studi kasusnya. Di sini saya punya sebuah kelas yang dimana kelasnya itu jenisnya abstrak, yang dimana misalkan teman-teman diminta untuk mencari luas dan keliling sebuah bangun ruang. Nah, pasti bakalan timbul pertanyaan lagi. Bangun ruang seperti apa yang bakalan dicari luas sama kelilingnya. Nah, jadi ibaratnya si kelas itu masih belum ditentukan tujuan dari kelasnya itu apa. Apa sih tujuannya? Nah, cari apa sih? Nah, kalau di sini objeknya dia belum ditentukan mau mencari luas dan keliling bangun ruangan apa atau bangun ruang apa. Nah, oke, kita coba implementasikan untuk si abstraknya. Nah, oke, kita hapus saja di sini. Ini kita hapus saja. Nah, oke, di sini saya bakalan bikin sebuah kelas abstrak. Misalkan tadi kan kita punya sebuah kelas abstrak namanya bangun ruang. Oke. Klik kanan, new, lalu Java class. Nah, misalkan di sini saya bikin namanya bangun ruang. Oke. Nah, lalu di dalam kelas itu sendiri tadi terdapat dua buah function, yaitu di mana kita disuruh untuk mencari luas dan keliling. Nah, di sini saya pakai void luas public void keliling. Nah, jadi di sini saya punya dua buah function atau method, yang dimana method itu kan masih belum jelas fungsinya mencari luas sama keliling bangun ruang apa, dan juga value atau parameter yang digunakan masih belum jelas. Nah, makanya kita bakalan bikin si kelas ini menjadi abstrak. Caranya itu, untuk membuat kelas abstrak, di sini kita harus menambahkan kata abstrak. Nah, yang menandakan kalau kelas itu adalah kelas abstrak. Lalu si fungsi atau metode ini kita harus tambahkan juga abstrak. Nah, errornya bakalan hilang karena dia mengenal kalau kelas ini adalah abstrak, yang dimana masih belum ditentukan parameter apa yang bakalan digunakan, value seperti apa yang bakalan digunakan. Nah, seperti itu. Nah, lalu sekarang kita tinggal bikin turunannya. Sebenarnya sih konsepnya hampir sama kayak inheritance kemarin, tetapi bedanya itu si kelas abstrak ini masih belum ditentukan aja fungsinya buat apa, seperti apa tujuan dari kelas itu. Nah, lalu misalkan di sini saya bikin lagi sebuah kelas. Misalkan kita mau mencari luas dan keliling persegi panjang. Nah, lalu hampir sama kayak inheritance kemarin, kita bisa menggunakan extend di sini. Lalu kita panggil kelas si bangun ruangnya. Lalu misalkan di sini untuk untuk parameter yang dibutuhkan untuk mencari luas dan keliling persegi panjang, kita butuh panjang dan butuh lebar.
di sini. Nah, lalu satu lagi untuk implementasi sebuah kelas abstrak ini. Jadi walaupun kita bisa menggunakan inheritance kemarin, tetapi di sini masih ada error di sini. Kita lihat errornya apa. Nah, di sini kita disuggest sama si Java NetBeans-nya untuk mengimplementasi semua abstrak yang ada di metode atau semua metode abstrak. Jadi kita disuruh meminta memasukkan semua metode ini ke dalam kelas kita ini. Nah, jadi kita harus memasukkan semua metode si kelas bangun ruang yang tipenya adalah abstrak. Nah, kalau inheritance kemarin kan kita tidak harus mengimplementasi semua. Kita tinggal mengambil apa yang kita butuhkan. Tetapi kalau untuk si abstrak ini kita harus mengimplementasikan semua metode yang ada di dalam kelas si abstraknya. Nah, salah satu ciri-ciri abstrak lagi, di dalam abstrak itu harus ada lebih minimal satu metode abstrak. Jadi kalau misalkan kelasnya abstrak, di dalamnya metodenya juga harus jadi abstrak. Nah, lalu di sini kita tinggal bikin luas. Oke, sorry, kita di sini bikin float aja, biar dia punya kembalian. Otomatis di sini juga jadi float. Nah, lalu kita tinggal pakai return untuk kembaliannya. Tinggal pakai return aja. Return untuk mencari luasnya, kita tinggal bikin panjang dikali lebar. Lalu di sini untuk keliling return 2 kali panjang plus lebar. Nah, jadi ini adalah implementasi dari si kelas abstraknya. Jadi sini kita udah menentukan objeknya si kelas abstrak ini untuk mencari luas dan keliling si persegi panjang. Nah, lalu di sini kita bisa bikin input, kelas input, misalkan ataupun kita bisa nambahin sini saja. Sorry. Lebar di sini. Oke. Tidak bisa karena di sini tipe dia tidak ada kembalian. Dia tidak ada parameternya. Nah, caranya kita harus bikin lagi sebuah sebuah metode, sorry. Nanti saya pakai metode misalkan parameter atau nilai saja, nilai. Yang dimana metode ini nanti fungsinya untuk input si value panjang sama lebarnya di fungsi main-nya. Nah, berarti kita di sini tinggal bikin integer panjang, float panjang, float. Nah, lalu di sini kita bisa menggunakan this bisa menggunakan this, lalu di sini this juga. Nah,
Nah, oke, jadi ini adalah implementasi si kelas abstrak yang ada di bangun ruang ini. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin satu lagi di sini. Nah, satu lagi kita punya ruang bangun lingkaran. Berarti kita harus bikin lagi sebuah kelas lingkaran. Lingkaran. Nah, oke, misalkan di sini kita punya sebuah variabel jari-jari, lalu pi 22/7. Nah, kita juga harus menambahkan keyword extend di sini. Berarti kita ke bangun ruang. Nah, bakalan error karena kita belum mengimplementasikan semua metode abstrak yang ada di bangun ruang. Sekarang kita implementasikan semua. Oke. Kita harus ngisi return. Oke, untuk mencari luasnya pp dikali r dikali r. Ini apa saja. Lalu untuk billingnya pi 2 dikali 2 kali r. Nah, jadi kita sudah punya tiga buah kelas di sini, yang dimana satu kelas ini adalah kelas yang abstrak. Nah, oke. Lalu sekarang tugas kita tinggal memanggil di fungsi main-nya. Nah, berarti kita tinggal manggil saja si kelas ini. Jadi dua kelas yang bakalan kita gunakan adalah persegi panjang dan lingkaran ini. Tinggal kita bikin saja objeknya di sini. Otomatis kita tinggal panggil nama objeknya. Nama kelasnya, sorry. Nah, lalu kita bikin identifiernya, misalkan panjang persegi. Dengan new. Lalu lingkaran. New. Ataupun kita bisa menggunakan prinsip input tadi. Nah, otomatis kita harus bikin
objek scannernya. Lalu kita butuh sebuah variable float. Misalkan di sini tekan dulu so masukkan nilai panjang lalu float akan di sini long jadi variabel. Oke. Sama dengan in cari 3 pakai float. Lalu sekarang kita bikin untuk lebar float lebar sama dengan in next float. Nah, oke, berarti kita sudah bikin 2 buah input untuk panjang dan lebarnya. Sekarang tugas kita ke kelas persegi panjang dulu. Kita berarti harus memanggil si kelas nilai ini untuk menginput nilai panjang dan lebarnya agar dapat diproses oleh function luas sama keliling. Nah, berarti kita harus panggil si kelas nilai. Link persegi dot nilai. Berarti di sini kita tinggal bikin save. Dia panggil panjang, dia bakalan ke variabel ini, lalu kalau dia ke lebar dia bakal pakai variabel ini. Nah, kalau sudah berarti kita udah bikin inputnya nih. Otomatis kita butuh manggil juga untuk pemrosesan aritmatikanya. Kita harus manggil keliling juga. Atau kita bisa bikin seperti ini. Oke, kita bikin luas. Kita cari luas. Oke. Lalu selanjutnya keliling segi panjang adalah keliling. Oke, sekarang kita coba run dulu. Oke, misalkan panjangnya itu 100 cm, lalu lebarnya 20. Nah, jadinya bakalan seperti ini. Nah, untuk yang lingkaran silakan teman-teman lanjutkan sendiri. Itu jadi tugas. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin terakhir. Kita bakalan masuk interface. Nah, jadi apa interface? Jadi interface itu adalah prototipe dari sebuah kelas. Nah, jadi interface itu hampir mirip dengan kelas, tapi dia bukan kelas. Jadi dia hanya prototipe dari sebuah kelas. Nah, walaupun di dalam interface itu teman-teman juga bisa membuat beberapa method di dalamnya. Nah, tetapi kalau untuk interface ini teman-teman tidak bisa memanggil secara langsung layaknya pada kelas biasa. Kalau kelas biasa kan teman-teman bisa membuat kelas atau memanggil sebuah kelas dengan sebuah objek. Nah, tapi kalau interface ini kita harus
melakukan implement namanya, bukan bukan memanggil objeknya, tapi mengimplement. Nah, lalu untuk interface ini kita juga bisa mengimplementasikan inheritance. Nah, tapi bedanya di interface ini kita bisa membuat 3 parent di dalamnya. Kalau kemarin kan kita cuma nge-extend 1 parent. Nah, tapi kalau di interface itu kita bisa 3. Nah, contohnya kasusnya di sini. Saya punya 4 buah kelas yang dimana ada kelas buku, kaset, DVD. Nah, dimana ada satu kelas yang pengen mengambil data dari setiap uh, value si kelas buku, kaset, sama DVD ini. Nah, di sini saya ada sebuah kelas toko cemerlang yang dimana di sini dia butuh data-data itu. Oke, kita implementasikan saja di sini contohnya untuk interface. Oke, saya delete lagi aja yang ini. Oke, delete. Di sini saya delete saja kelasnya, nanti kita create lagi. Nah, oke. Jadi sekarang kita create lagi kelasnya sesuai dengan diagram kita tadi. Kita punya kelas buku. Lalu kita punya kelas kaset. Lalu kita punya kelas DVD. DVD. Nah, untuk sebuah interface di sini, untuk interface kita di kelas ini kita ganti menjadi interface. Nah, yang mengartikan kalau ini sudah bukan kelas lagi, tapi dia interface, yang dimana seperti saya jelaskan tadi, interface itu adalah prototipe dari si kelas itu sendiri, tapi dia bukan kelas. Nah, lalu sekarang kita juga punya interface kaset, lalu interface DVD. Nah, yang dimana di tiap-tiap interface tadi, 3 interface ini terdapat tipe data jumlah. Oke, atau kita bikin dulu namanya kelas dulu, kita bikin method dulu aja di dalamnya. Kita ada method kan, kita punya method public void tampil. Di sini ada integer jumlah. Bisa. Atau harus coba kita ganti namanya integer total. Atau di sini saya kasih A. Integer A sama dengan atau
kita bikin aja langsung value-nya integer, jumlah sama dengan 100. Nah, oke, di sini integer jumlah sama dengan 30. Lalu integer jumlah sama dengan 25. Lalu di sini juga ada metode tampil. Oke, lalu juga sini public void tampil. Nah, oke. Jadi kita sudah punya 3 interface di sini. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, kalau di dalam interface itu kita juga bisa bikin sebuah metode di dalamnya, layaknya kelas pada umumnya. Nah, biasanya kalau kelas kan kita harus bikin, misalkan di sini saya punya kelas kaset, berarti kita harus bikin objek kaset, misalkan identifiernya KS sama dengan new kaset tutup kurung. Nah, berarti kita memanggil si kelas kaset. Nah, bikin objek kaset, kelas kaset. Nah, tapi kalau untuk interface ini kita harus menambahkan implement di kelasnya, kelas yang bakal kita implementasikan. Oke, implement. Nah, lalu yang kita mau kita implementasikan apa? Di sini ada 3 interface, berarti kita bakal mengimplementasikan buku, kaset, sama DVD. Berarti tinggal ketik buku, koma, kaset, koma, DVD. Nah, oke. Jadi kita udah mengimplementasikan 3 interface di sini. Lalu kenapa masih error? Oke. Package mana? Package hilang. Package latihan. Implement buku, kaset, sama DVD. Nah, oke. Di sini masih error. Kenapa? Kita lihat errornya. Kita diminta untuk mengimplementasikan semua metode abstrak di dalam si 3 ini. Berarti kita harus mengimplementasikan juga si 3 metode ini. Metode yang ada di masing-masing interface ini. Jadi tinggal kita klik saja. Oke. Nah, oke. Oke, atau gampangnya kita bikin di sini biar beda tipe datanya, misalnya jumlah buku, jumlah kaset, lalu jumlah DVD. Nah, jadi di sini kita punya satu metode tampil, yang dimana untuk tampil ini kita panggil dari ketiga si fungsi 3 interface ini. Tiga interface ini. Nah, caranya itu tinggal kita panggil saja variabelnya masing-masing. Misalkan di sini kita mau butuh menampilkan jumlah buku adalah, tinggal di sini kita panggil si variabel jumlah buku. Oke, jadi di dalam satu void atau fungsi tampil yang sama ini kita bisa memakai, walaupun kita ada 3 interface, tetapi kita bisa memakai satu
satu fungsi tampil saja di sini. Nah, so jumlah kaset adalah jumlah kaset. Oke, so jumlah DVD adalah oke. Nah, oke sekarang karena si si interface yang ketiga ini sudah kita implementasikan di kelas, di sini kelas latihan Java namanya. Nah, otomatis sekarang kita tinggal memanggil si kelas latihan Java. Jadi kita bikin objek untuk si kelas latihan Java. Nah, karena fungsi tampil ini sudah ada di dalam kelas si latihan Java. Nah, oke. Nah, di sini kita tinggal lalu kita tinggal memanggil si fungsi tampil ini. Tampil. Sekarang kita tinggal jalankan. Oke, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, oke, sekian dari materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.